Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, kunjungi Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Pemkab Belu meluncurkan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio 2024 se-Kabupaten Belu. Tempat pembuangan akhir alam kembali terbakar, berdampak signifikan bagi kesehatan dan mata pencarian para pemulung. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lelukenda, selamat menyaksikan Timor Sepekan di Timor TV, ini TV Ketong. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-56 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lili Kresnowati mengunjungi Mall Pelayanan Publik Kota Kupang pada Senin 22 Juli 2024. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Dr. Lili Kresnowati melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Kupang. Dalam kunjungannya ini, Direktur BPJS Kesehatan didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang. Kunjungan ini diterima langsung oleh penjabat Wali Kota Kupang, Farensi Priasli Funai, beserta jajarannya. Dalam acara tersebut, Lili menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan di berbagai aspek sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPJS terus memperbaiki regulasi internal, meningkatkan sistem, mendorong pemberian pelayanan berkualitas bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Lili juga berterima kasih kepada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang yang menyediakan layanan One Stop Services yang memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Di Kota Kupang ini layanan publiknya sangat baik ya, fasilitasnya juga lengkap. Kemudian yang paling penting adalah koordinasi dinas-dinas yang terkait. Kalau untuk BPJS Kesehatan ini kan kalau ada peserta yang tiba-tiba tidak aktif, kan dia harus bisa mengaktifkan kembali untuk bisa mendapatkan layanan. Sehingga sebelum ke BPJS dia mungkin harus mengurus ke dinas sosial atau Dukcapil gitu ya, itu untuk dipastikan. Kemudian SIM tadi ya juga, itu kan juga menjadi persyaratan di dalam yang SIM tadi persyaratan sehingga tadi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa segera mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. Penjabat Wali Kota Kupang, Farensi Priasli Funai, mengapresiasi kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang memungkinkan Kota Kupang mencapai Universal Health Coverage. Meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas, pemerintah Kota Kupang tetap berusaha memastikan setiap warga mendapatkan jaminan kesehatan. Lili juga menyempatkan dirinya mengedukasi masyarakat tentang aplikasi mobile JKN, mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan penting tidak hanya bagi yang sakit, tetapi juga untuk deteksi dini bagi orang sehat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang menjadi salah satu pemberi pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik yang digelar di area Car Free Day Kupang. Pelayanan administrasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Kupang yang ingin membuat identitas kependudukan digital. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Salah satunya membuka pelayanan publik di arena Car Free Day yang sudah digelar sejak Sabtu 11 Mei kemarin. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Emmanuel Paulus Temaluru menyebut pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di sini setiap warga diberikan kemudahan untuk mengakses dan mengurus identitas kepengurusan digital. Baik, jadi kegiatan hari ini
Dispenduk Kota Kupang mulai mengambil bagian untuk memberikan pelayanan publik lewat pelayanan identitas kependudukan digital. Pelayanan IKD ini kan sifatnya online. Kemudian nanti bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil. Jadi terus ada pengembangan secara sistem supaya bisa dijalankan secara online dan terintegrasi untuk menyatukan berbagai jenis layanan publik. Pelayanan yang diberikan mendapat sambutan positif bagi warga. Kehadiran mal pelayanan publik di Arena Car Free Day memberikan alternatif bagi mereka yang sibuk saat hari kerja untuk mendapatkan pelayanan. Salah satu warga Kota Kupang, Ada, menyebut pembuatan identitas kependudukan digital menjadi penting untuk aktivitasnya saat ini. Dengan memegang KTP digital ini, dirinya tidak perlu khawatir jika KTP fisik miliknya tertinggal ataupun hilang. Layanan sangat baik membantu masyarakat Kota Kupang untuk membuat KTP digital sehingga dalam pengurusan ke depannya lebih baik. Supaya lebih mudah. Kalau misalnya kita mungkin melakukan kegiatan atau aktivitas mungkin lupa KTP asli, mungkin alternatif ya kita bisa gunakan KTP digital. Selain melayani pembuatan identitas kependudukan digital, mal pelayanan publik juga memberikan berbagai pelayanan lainnya. Mulai dari pembuatan nomor induk berusaha, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga pengambilan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi, dan pajak perdesaan dan perkotaan dapat dilakukan di sini. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu secara resmi meluncurkan Pekan Imunisasi Nasional Polio bagi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun di kantor Lurah Tenuki, Kecamatan Kota Atambua. Berikut informasi selengkapnya. Bertempat di Posyandu Tenuki, Kelurahan Tenuki, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pemda Belu secara resmi meluncurkan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio bagi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun pada Selasa 23 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taolim dan Dim 1605 Letkol ARH Suhardi, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Maria Ansila Ekamuti, pimpinan OPD Camat Kota Atambua, para lurah, masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Kadis Kesehatan Dr. Ansila menerangkan PIN polio ini berlangsung di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat Kabupaten Belu akan melaksanakan PIN polio sebanyak 2 putaran dan memberikan imunisasi 2 tetes setiap anak berusia 0 sampai 7 tahun 11 bulan. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan dan memasarkan kembali, menggerakkan kembali vaksinasi polio yang sebenarnya rutin kita lakukan. Tetapi ini Pekan Imunisasi Nasional yang digerakkan secara serentak di Indonesia atas adanya kasus polio di sebagian wilayah Indonesia. Pemerintah Belu juga bersama-sama dengan pemerintah di kabupaten provinsi lainnya di Indonesia mulai hari ini sampai tanggal 29 melakukan gerakan atau Pekan Imunisasi Nasional. Partisipasi masyarakat cukup baik, ya, artinya kepedulian dan pengetahuan ibu-ibu yang memiliki anak dalam rentang usia 7 tahun dan 8 tahun sangat baik. Bupati Belu menyampaikan bahwa di Kabupaten Belu targetnya untuk 38 anak yang berusia 0 sampai 7 tahun dan memastikan vaksin yang tersedia cukup di seluruh fasilitas kesehatan dan kesiapan petugas pun cukup memadai. Bupati juga mengajak masyarakat agar sama-sama menyukseskan PIN polio tingkat Kabupaten Belu dan meminta orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun agar bisa mengikuti di posyandu terdekat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu bangun sinergitas pemilihan kepala daerah. Tetap bersama kami.